Selamat datang di New Kang Kenong Official. Tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah serta nyalakan lonceng bila Anda menyukai video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di Kang Kenong Official sama saya. Malam ini kita mau kok mesti langsung di malam ini. Sebelum saya mulai cerita, saya pengen minta tolong kepada teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar di video saya. Kita masuk ke ceritanya. Jadi ini cerita diceritakan oleh teman saya, namanya Parlan. Sebenarnya dia masih berkerabat dengan saya, tapi karena dari kecil itu kita memang sering bareng-bareng ya, sering main bareng-bareng, makanya tak anggap teman ya, padahal sebenarnya dia masih kerabat. Namanya Parlan. Nah, si Parlan ini sering ya nongkrong sama saya tiap malam. Kalau sekarang sudah jarang, kalau dulu setiap hari pasti nongkrong lah sampai pagi. Dan senangnya Parlan ini kan dengan ilmu-ilmu. Dia memang senang dengan keilmuan, kanuragan, ilmu mistik, ilmu gaib, dan lain sebagainya. Nah, ini saya punya cerita dari Parlan. Parlan ini memang terah keturunannya memang senang dengan keilmuan ceritanya. Jadi ceritanya itu ada satu neneknya Parlan. Itu umurnya sudah 114 atau 110 lah. Anggaplah 110 karena menurut cerita 114. Nah, anggaplah 110-an sekian lah. Nah, ini neneknya ini punya anak banyak, 7. Semuanya cewek, cuman satu, semuanya wanita, cuman satu yang laki-laki kan gitu. Nah, neneknya Parlan ini punya satu ilmu yang mungkin zaman sekarang sudah banyak yang nggak ngerti ya, atau mungkin ilmunya sudah dianggap punah, atau mungkin hanya cerita sinetron atau cerita film. Jadi neneknya Parlan ini punya ilmu yang bernama Pancasona atau Pancasonya, banyak penyebutannya ya. Jadi sebuah ilmu yang membuat si pemilik ilmunya ini awet muda. Nah, saya kasih gambaran dulu. Neneknya Parlan ini usianya sekitar 110 sekian tahun, dan dia itu masih giginya itu masih utuh karena dia sering nginang, sering nyusur itu. Rambutnya masih hitam legam tanpa ada semiran, meskipun kulitnya sudah keriput tua, sangat tua. Kita bayangkan usia 100 lebih ya. Tapi tidak ada tanda-tanda penuaan di tulang atau di penglihatan rambut. Masih sangat hitam legam rambutnya. Nah, neneknya Parlan ini setiap tanggal 15, dan saya sering lihat juga itu. Saya sering melihat karena rumahnya kebetulan kita berhadapan. Setiap tanggal 15 itu habis sholat maghrib, neneknya Parlan itu mandi keramas. Bayangkan ya, neneknya ini seorang yang tua, keriput, usianya 100 tahun lebih. Setiap habis sholat maghrib dia mandi keramas,
Setelah mandi keramas dia duduk di teras. Rambutnya ini di apa namanya? Digerai. Rambutnya sepanjang di bawah pantat ya, di bawah bokong. Warnanya hitam legam. Dia sambil pakai susur nginang yang lama itu, yang kuno itu, kotak itu. Dia nginang sambil nembang-nembang itu. Itu harus dilakukan setiap tanggal 15 bulan atau tanggal bulan purnama. Nah, itu saya tanya ke Parlan dan kebetulan saya juga tanya ke neneknya. Mbah Yut kan saya bilang gitu. Mbah Yut, kena opo lek angger tanggal 15 bulan mesti adus keramas seperti ritual ngono kuwi Mbah Yut. Ngono kuwi opo? Dan Mbah Yutnya Parlan ini bercerita dengan gamblang. Le ngono kuwi aku mapak bulan. Menjemput bulan purnama kan gitu. Lah kena opo Mbah? Lek aku gak mapak bulan le, engko di tanggal tua awakku loro kabeh. Aku sakit-sakitan kan gitu. Kok iso Mbah? Kok bisa Mbah? Ya mergo aku duwe piandel kan gitu. Saya punya sesuatu di dalam tubuh saya. Nah, kebetulan mbahnya Parlan ini nggak bercerita lebih lanjut. Jadi kadang ngeri juga melihat maghrib pada waktu itu tahun 90-an listrik belum masuk desa. Ada satu nenek-nenek dengan rambut tergerai duduk di teras nginang sambil nembang Jawa kan gitu. Mengerikan juga kan. Karena lampu juga belum maksimal di desa saya. Nah, akhirnya di satu titik si nenek ini sudah tidak kuat raganya. Jadi dia mengatakan, aku ora kuat rogoku. Aku tak budal kan gitu. Tapi sopo sing arep mewarisi iki. Mergo lek iki gak tak culne, aku nggak akan bisa budal. Aku gak iso budal. Saya nggak akan bisa meninggal kan gitu. Akhirnya rembukan satu keluarga. Satu keluarga ini rembukan. Si anak dan cucunya ini sopo sing gelem? Siapa yang mau mewarisi ilmunya si Mbah Yutnya ini? Dan pada saat rembukan itu akhirnya saya tahu nama ilmunya. Ilmunya adalah Pancasona, yang ilmu penganoman itu tadi ya. Ilmu awet muda. Nah, keluarga mereka enggan untuk mewarisi ilmu ini karena katanya nanti susah untuk meninggal dan lain sebagainya kan gitu. Nah, si Parlan sebenarnya pengen, tapi karena menurut keluarga Parlan masih belum waktunya kan, masih kecil pada saat itu, sama seperti saya. Akhirnya Parlan tidak diizinkan untuk mewarisi ilmu Mbah Yutnya itu. Nah, akhirnya Mbah Yutnya meninggal. Entah siapa yang mewarisi, saya kurang tahu. Nah, Mbah Yutnya ini punya anak. Anak yang pertama ini juga sudah tua lah, pastilah. Umurnya sekitar 90 tahun kan. Sudah tua. Tapi si anak pertama ini dia jalan kaki dari desa saya ke pasar yang jaraknya hampir 4 km. Itu selalu jalan kaki di umur 90 tahun. Hanya membawa obor. Dan ketika dicek kesehatannya tidak ada masalah. Rambutnya hitam juga. Kulitnya masih tidak sekeriput orang yang di usia 90 tahun. Fisiknya masih luar biasa. Cuman tekanan darahnya sangat tinggi. Di usia segitu tekanan darahnya sekitar 230 sampai 240 loh.
Kita tahu tekanan darah orang di usia muda normal itu hanya 120-an sekian lah. Tapi ini neneknya ini, anak pertamanya mbahnya Parlan ini, berarti mbahnya Parlan lah, kita anggap mbahnya Parlan. Ini tekanan darahnya di 230-an dan dia baik-baik saja. Setiap pagi jalan ke pasar, jualan rujak, jualan pecel, pulang lagi siang, seperti itu dilakukan setiap hari. Menurut Parlan, apakah si mbahnya ini mewarisi ilmunya nenek Mbah Yotnya? Nah, pertanyaan itu terjawab ketika mbahnya ini meninggal. Jadi sebelum meninggal, durasi 4-5 tahun pada saat itu, sering bercerita si Parlan ini, mbahnya yang ini, yang jualan pecel ini, selalu ngomong ke cucunya, ke anaknya, sopo gelem mewarisi ilmuku, kan gitu. Siapa yang mau mewarisi ilmu saya? Saya sudah tidak kuat. Hampir sama dengan Mbah Yotnya tadi, tapi anehnya mbahnya yang ini ketika dia sudah tidak kuat, dia tidak keluar kamar, dia tidak melakukan ritual seperti Pancasona tadi. Lama-kelamaan kulitnya menghitam tapi tidak rata. Di beberapa titik kulit seperti tangan, leher, perut itu menghitam. Kontras dengan kulit aslinya. Dan ketika dia semakin lama nggak ada yang mewarisi ilmunya, dia berkata, "Le, ke Parlan ya, aku gak kuat le, aku wedi le, saya takut le, karena di depan ini ada satu sosok makhluk yang luar biasa besar membawa cambuk dan membawa kurungan," katanya mbahnya ini, siap mengurung dia. Setiap kali Parlan menjenguk neneknya ini, mbahnya akan, "Le, jupuan ilmuku le. Aku wis gak kuat le. Aku wis dinteni karo kuwi. Aku golek mati melok kuwi." Mbahnya selalu berkata seperti itu. Semakin lama kulit yang menghitam tadi semakin luas, semakin banyak, semakin sekujur tubuh menghitam. Mungkin hanya tinggal wajah yang nggak menghitam. Nah, di titik itu akhirnya Parlan sadar bahwa ilmu yang dimiliki mbah neneknya ini beda dengan Mbah Yotnya. Kalau Mbah Yotnya adalah Pancasona yang banyak diketahui orang itu. Nah, yang ini Parlan tetap tidak tahu nama ilmunya apa. Bahkan mbahnya pun nggak mau ngaku. Nah, iseng Parlan bertanya kepada Mbah, ilmu niki ben nyapa mbah, kan gitu. Akhirnya si mbah ini cerita, jadi dia itu juga mempunyai ilmu awet muda seperti ibunya, seperti Mbah Yotnya Parlan, tapi cara ritualnya beda. Jadi ilmu Pancasona ini lebih halus, lebih kalem. Nah, kalau ilmunya mbahnya ini lebih ke arah untuk berkelahi kan ya, untuk berkelahi. Parlan tanya, apakah rawa rontek mbah, kan gitu. Sama kan ilmu, nggak bisa mati juga, bukan rawa rontek kan gitu. Dia mengatakan ini bukan rawa rontek tapi ilmu yang lain. Parlan sendiri juga nggak tahu karena mbahnya ini enggan untuk menyebutkan. Nah, singkat cerita, akhirnya entah bagaimana mbahnya yang ini meninggal juga kan, usianya sudah 90 tahunan. Setelah mbahnya ini meninggal, Parlan itu sering bertemu dengan orang-orang yang supranatural, supranaturalis, dukun, dan seperti kesenangannya si Parlan. Setiap bertemu dengan orang supranaturalis, orang kejawen, orang dukun-dukun di pundan-pundan itu, Parlan selalu diberitahu bahwa, "Mas, sampean punya sesuatu yang dicari banyak orang, ilmu yang sangat langka. Sampean ditutni seorang resi, sampean ditutni seorang ini. Sampean punya ilmu yang sampean sebenarnya nggak mau tapi dia ngikut kan gitu."
karena sampean yang paling bisa untuk mengendalikan ilmu ini. Jadi mungkin mbah-mbahnya sampean dikendalikan oleh ilmu ini, tapi sampean tidak dikendalikan, sampean mengendalikan. Katanya seperti itu. Nah, cerita ini diceritakan Parlan kepada saya, dan Parlan itu ketika bercerita seperti ini, dia itu apa ya? Memang seolah-olah memang ada sesuatu yang terpancar dari tubuhnya Parlan, aura-auranya itu. Yang seperti saya lihat aura keilmuan, ada pertarungan dua ilmu yang luar biasa, antara yang ilmu hitam yang awet muda tapi hitam dengan ilmu awet muda yang putih, yang pengen masuk ke dalam tubuhnya Parlan tapi tidak bisa. Nah, itu sedikit pengalaman dari teman saya yang namanya Parlan tentang keilmuan. Jadi intinya adalah ilmu apapun yang kita miliki, kalau itu mengandung perjanjian yang merugikan kita, sebaiknya kita tinggalkan. Meskipun terkadang seperti itu, kalau kita kejar pun tidak akan kita dapat, kalau kita hindari pun juga kita tidak akan bisa menghindarinya. Jadi demikian cerita dari saya, semoga bisa diambil hikmahnya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.